Wah, wah, wah. Legenda Persib Bandung tiba-tiba tak terima timnas Indonesia lolos Piala Asia dan lebih mementingkan Piala AFF. Kira-kira apakah yang sebenarnya terjadi? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, usai bela Eliano Reinders, Bojan Hodak jadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Apakah ini benar? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Legenda Persib Bandung tak terima Timnas Indonesia lolos Piala Asia, lebih pentingkan juara AFF. Keputusan mengejutkan Erick Thohir untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 masih menyisakan banyak kontroversi. Banyak penggemar Garuda merasa heran dan kecewa, karena pergantian pelatih seharusnya bisa membawa tim menuju prestasi yang lebih baik. Sayangnya kenyataannya justru sebaliknya. Timnas Indonesia yang sebelumnya punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia, malah gagal total di babak kualifikasi. Dan kegagalan ini membuat banyak pihak menaruh rasa kecewa pada federasi. Di tengah kekacauan ini muncul sosok yang tak kalah mengejutkan, yakni legenda Persib Bandung sekaligus mantan pemain Timnas Indonesia Atep. Alih-alih ikut mengutuk kegagalan tim nasional di Piala Dunia, Atep justru menekankan target yang menurutnya lebih realistis, yaitu juara Piala AFF. Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, karena level Piala AFF jelas berada di bawah Piala Asia yang baru saja berhasil dilewati Timnas Indonesia. Banyak yang menilai target Atep justru menurunkan standar tim nasional, seolah prestasi lolos ke Piala Asia tidak terlalu berarti. Atep menjelaskan bahwa target juara Piala AFF menjadi penting sebagai pengobat luka atas kegagalan timnas di Piala Dunia 2026. Menurutnya, trofi Piala AFF bisa menjadi momentum moral bagi tim untuk bangkit dan membangun kepercayaan diri. Sejak dahulu, Indonesia belum pernah juara Piala AFF, jadi ya untuk mengobati luka juga ini, kata Atep di Jakarta. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Atep ingin melihat timnas meraih kemenangan yang lebih mudah dicapai sebelum menatap target yang lebih tinggi. Namun perspektif Atep ini menuai kritik. Banyak pengamat sepak bola menilai dengan kualitas pemain yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, target Piala AFF justru terlalu rendah. Apalagi tim nasional baru saja membuktikan kemampuannya dengan lolos ke Piala Asia yang level kompetisinya jauh lebih tinggi. Dengan kondisi ini, seharusnya federasi dan tim pelatih menetapkan target yang ambisius, seperti minimal menembus semifinal Piala Asia pada 2027, atau mempersiapkan tim untuk Piala Dunia 2030. Mengarahkan fokus pada Piala AFF dianggap justru menurunkan semangat kompetitif para pemain. Lebih jauh banyak pihak mempertanyakan konsistensi strategi federasi. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert semula diharapkan bisa mengoptimalkan peluang lolos ke Piala Dunia. Sayangnya hasil yang didapat malah sebaliknya. Kekalahan di babak kualifikasi menunjukkan bahwa pergantian pelatih tidak serta-merta membawa perbaikan instan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang manajemen timnas dan keputusan-keputusan strategis yang diambil. Meski begitu, Atep tetap percaya dengan kemampuan pemain. Ia menekankan setelah menjuarai Piala AFF, barulah tim bisa menatap target yang lebih tinggi, seperti juara Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Filosofi ini sebenarnya menekankan pendekatan bertahap, namun kritik muncul karena langkah tersebut dinilai mengabaikan momentum prestasi yang sudah dicapai, yaitu lolos ke Piala Asia. Penggemar pun mulai mempertanyakan, apakah target bertahap ini terlalu konservatif untuk generasi pemain yang potensial saat ini? Sejarah juga menunjukkan bahwa Indonesia memang belum pernah menjuarai Piala AFF. Selama 15 kali turnamen digelar sejak 1996, Indonesia baru 6 kali mencapai posisi runner-up, jauh dibanding Thailand yang 7 kali menjadi juara. Hal inilah yang mungkin memotivasi Atep untuk menekankan target AFF. Tapi, fakta bahwa tim baru saja berhasil lolos ke Piala Asia menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Atep sebenarnya ingin membangun fondasi kemenangan yang realistis, tapi banyak penggemar merasa strategi mental ini justru menurunkan standar ambisi tim. Dengan komposisi pemain yang ada saat ini, timnas Indonesia seharusnya memiliki target yang lebih tinggi dan tidak cukup puas dengan kemenangan regional semata.
Kegagalan di Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk menetapkan target jangka panjang yang lebih berani, bukan hanya fokus pada Piala AFF. Pada akhirnya, pernyataan Atep ini memicu perdebatan hangat di kalangan fans sepak bola Indonesia. Ada yang setuju bahwa juara Piala AFF penting untuk membangun mental pemain, tapi tidak sedikit pula yang menilai fokus tersebut bisa mengaburkan tujuan sebenarnya, yaitu menjadikan timnas Indonesia kompetitif di level Asia dan dunia. Apakah fokus Atep ini bijak atau justru merugikan perkembangan tim? Penonton pun diundang untuk menuliskan pendapat mereka di kolom komentar. Boyan Hodak diprediksi cocok jadi suksesor Shin Tae-yong. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Namanya kini muncul dalam perbincangan hangat sebagai sosok yang pas untuk mengisi posisi pelatih timnas Indonesia yang saat ini tengah kosong. Hal ini bukan tanpa alasan. Keberanian Boyan Hodak dalam membela pemainnya, khususnya ketika mantan penerjemah Shin Tae-yong Jeong Sok-so tiba-tiba menyindir Eliano Reinders, menunjukkan bahwa ia bukan hanya pelatih dengan strategi di lapangan, tetapi juga sosok yang berani pasang badan di luar lapangan. Pernyataan Hodak yang menegaskan kualitas Reinders, menegaskan komitmennya untuk melindungi pemain dan menjaga keharmonisan tim, sebuah karakter yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang ingin kembali ke jalur prestasi internasional. Boyan Hodak tidak ragu menyuarakan kritiknya terhadap JJ, panggilan akrab mantan penerjemah tersebut, yang dianggapnya terlalu jauh berkomentar soal performa pemain. Dalam sebuah pernyataan, Hodak menekankan bahwa pekerjaan penerjemah adalah menerjemahkan, bukan menilai kualitas sepak bola pemain. Ia menyoroti kemampuan Reinders yang tampil konsisten dan bisa diandalkan di berbagai posisi. Pernyataan ini bukan hanya membela Reinders, tetapi juga mengirim pesan tegas kepada publik bahwa Hodak serius menjaga moral dan profesionalisme pemain. Sikap tegas seperti ini, jika diterapkan di level timnas, bisa membangun atmosfer yang sehat bagi skuad Indonesia, di mana fokus utama tetap pada performa di lapangan, bukan komentar luar yang provokatif. Selain itu, Boyan Hodak memiliki pengalaman langsung menangani beberapa pemain yang kini menjadi bagian dari timnas Indonesia, seperti Mark Klok dan Tom Haye. Kedekatannya dengan pemain-pemain ini membuatnya memiliki pemahaman lebih mendalam tentang karakter, kemampuan, dan potensi mereka. Faktor ini sangat penting ketika mempertimbangkan kesiapan timnas Indonesia menghadapi kompetisi besar seperti Piala Asia 2027. Hodak bukan hanya mengetahui kemampuan teknis pemain, tetapi juga psikologi mereka di bawah tekanan. Dengan pendekatan seperti ini, pemain bisa tampil optimal dan tim bisa membangun harmoni yang solid, elemen penting bagi keberhasilan di ajang internasional. Persib Bandung pun menjadi bukti nyata keberhasilan Hodak dalam membangun tim yang kompetitif. Dalam 8 pertandingan terakhir yang melibatkan Eliano Reinders, tim asuhannya meraih 5 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Dengan Reinders tampil impresif baik sebagai bek kanan maupun kiri, serta membantu tim mencatat 5 clean sheet. Statistik ini menunjukkan bahwa Hodak mampu memaksimalkan potensi pemainnya, membentuk disiplin defensif, sekaligus menjaga konsistensi performa tim. Rumor kedatangan Joe Pelopesi ke Persib juga menambah daya tarik karena kehadiran pemain berkualitas bisa semakin memperkuat tim dan tentu saja mempermudah tugas Hodak dalam menyiapkan strategi. Melihat sepak terjang Hodak, banyak pengamat sepak bola menilai bahwa jika ia dipercaya menjadi pelatih timnas Indonesia, peluang tim untuk tampil kompetitif di Piala Asia 2027 sangat terbuka lebar. Dengan skuad yang saat ini relatif matang, ditambah pengalaman Hodak dalam membangun pemain dan tim, prediksi banyak pihak menempatkan Indonesia sebagai salah satu kandidat semifinalis. Kemampuan Hodak untuk beradaptasi dengan berbagai karakter pemain, membangun disiplin, serta menjaga motivasi dan mental juara menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Selain aspek teknis, karakter Boyan Hodak yang berani mengambil sikap tegas dalam membela pemainnya juga menjadi poin penting. Di tengah tekanan publik dan media, seorang pelatih harus mampu melindungi pemain dari gangguan yang tidak relevan. Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pemain, tetapi juga menanamkan rasa aman dan loyalitas terhadap pelatih. Karakter seperti ini sangat cocok diterapkan di timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan pemimpin tegas dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan kompetisi internasional. Dengan segala pengalaman, keberanian dan kemampuan manajerialnya, Boyan Hodak menjadi sosok pelatih yang layak dipertimbangkan untuk menangani timnas Indonesia. Jika terpilih, publik sepak bola tanah air tentu berharap ia mampu membawa tim menuju prestasi yang lebih tinggi, termasuk peluang besar menembus semifinal Piala Asia 2027. Sikapnya yang melindungi pemain, memahami karakter mereka,
serta menegakkan profesionalisme tim menjadi modal utama bagi Indonesia untuk bersaing di level Asia. Banyak penggemar pun kini menunggu keputusan resmi dari federasi, sambil membayangkan skenario menarik jika Boyan Hodak benar-benar menjadi arsitek di kursi pelatih timnas Indonesia. Dengan narasi ini, penggemar sepak bola Indonesia tentu bisa menuliskan pendapat mereka di kolom komentar. Apakah Boyan Hodak memang sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi di Piala Asia 2027? Bagaimana menurut kalian strategi dan keberaniannya dalam membela pemain bisa mempengaruhi performa timnas? Jurgen Klopp kandidat kuat tangani timnas Indonesia. Kursi pelatih timnas Indonesia kini tengah kosong setelah perpisahan resmi dengan Patrick Kluivert. Keputusan ini memunculkan banyak spekulasi soal siapa sosok yang pantas menahkodai skuad Garuda ke depan. Di tengah pencarian ini, nama Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, muncul sebagai kandidat kuat yang bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Klopp dikenal sebagai pelatih dengan filosofi sepak bola yang disiplin, agresif, dan penuh strategi melalui gaya gegenpressing, sehingga kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Banyak pengamat dan mantan pemain, termasuk Atep Rizal, menilai bahwa kehadiran pelatih berkelas seperti Klopp bisa menjadikan target juara Piala AFF bukan sekadar mimpi, melainkan kemungkinan nyata. Atep Rizal, mantan pemain timnas Indonesia yang terakhir memperkuat Garuda pada 2007, menekankan pentingnya memilih pelatih asal Eropa, terutama Jerman. Menurutnya, pelatih Jerman memiliki karakter yang tegas, disiplin dan filosofi sepak bola yang matang, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan pemain naturalisasi yang kini mendominasi skuad Indonesia. Atep menyoroti bahwa pengalaman di level klub Eropa bisa menjadi tolok ukur utama, bahkan jika pelatih tersebut belum pernah menukangi timnas. Klopp dengan rekam jejaknya di klub-klub top Eropa, termasuk membawa Liverpool juara Liga Champions dan Premier League, menjadi contoh nyata sosok yang memiliki jam terbang dan kualitas yang mumpuni. Selain itu, klub juga dikenal mampu membangun tim dari berbagai karakter pemain. Filosofi gegenpressing yang ia terapkan tidak hanya soal teknik di lapangan, tetapi juga membentuk mental juara dan kerjasama tim yang solid. Bagi timnas Indonesia yang sedang berada dalam fase perkembangan dan adaptasi, kehadiran pelatih dengan kemampuan membentuk struktur tim dan disiplin tinggi seperti Klopp akan sangat bermanfaat. Dengan pendekatan ini, peluang untuk menjuarai Piala AFF dan menargetkan semifinal Piala Asia 2027 menjadi realistis. Skuad Indonesia saat ini sudah memiliki beberapa pemain kunci yang matang, sehingga di tangan Klopp kombinasi strategi, pengalaman dan disiplin bisa memaksimalkan performa tim secara keseluruhan. Tak hanya soal kemampuan teknis, Klopp juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjaga hubungan baik dengan pemain dan mengelola tekanan publik. Mental juara yang dibangun sejak klub-klub besar Eropa sangat relevan untuk menghadapi tekanan kompetisi internasional. Indonesia yang ingin kembali bersaing di tingkat Asia dan Asia Tenggara membutuhkan pelatih yang tidak hanya pintar secara taktik, tetapi juga piawai membentuk karakter pemain. Disinilah keunggulan klub terlihat karena gaya kepelatihannya tidak hanya fokus pada kemenangan semata, tetapi juga pada konsistensi, etos kerja, dan semangat tim. Selain itu, klub juga dikenal piawai membaca lawan dan menyesuaikan strategi di lapangan, sehingga bisa menjadi senjata ampuh bagi timnas Indonesia di Piala AFF dan Piala Asia 2027. Dengan kehadirannya, target realistis seperti mencapai semifinal Piala Asia bukan lagi sekadar mimpi belaka. Bahkan dengan filosofi yang ia terapkan, prediksi juara Piala AFF menjadi sangat mungkin. Mengingat skuad Indonesia saat ini cukup bertalenta dan memiliki pemain yang dapat beradaptasi dengan baik di bawah bimbingan pelatih kelas dunia. PSSI pun saat ini berhati-hati dalam menentukan kandidat pelatih, memastikan sosok yang terpilih mampu membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi, bukan menurunkan standar. Atep Rizal menekankan bahwa level pelatih baru jangan di bawah kualitas Sintayong atau Kluivert. Jika klub bisa direkrut, Indonesia tidak hanya akan mendapatkan pelatih berkelas dunia, tetapi juga kesempatan untuk mencetak sejarah baru. Kehadirannya bisa menjadi momentum bagi sepak bola Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level Asia dengan strategi dan mental juara. Dengan segala kemampuan, pengalaman dan filosofi yang dimiliki, Jurgen Klopp menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia yang patut diperhitungkan. Publik sepak bola tanah air tentu bisa menuliskan pendapat mereka, apakah kehadiran Klopp bisa menjadi jawaban bagi ambisi juara Piala AFF dan target semifinal Piala Asia 2027? Atau apakah ada sosok lain yang lebih cocok untuk mengangkat prestasi Garuda ke level internasional? Diskusi ini tentu bisa ramai di kolom komentar sambil menunggu keputusan resmi dari PSSI soal siapa yang akan menahkodai timnas Indonesia selanjutnya. Amerika bongkar kecurangan AFC yang berpihak ke Arab Saudi dan Qatar.
Publik sepak bola Asia dikejutkan oleh laporan tajam media asal Amerika Serikat, The Athletic, yang membongkar dugaan kebobrokan di tubuh AFC, Asian Football Confederation. Dalam laporannya, AFC dituding melakukan praktek tidak adil dalam penyelenggaraan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang paling disorot adalah keberpihakan terhadap dua negara kaya di Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Qatar, yang disebut mendapatkan perlakuan istimewa dari konfederasi. Ironisnya, Timnas Indonesia termasuk salah satu negara yang paling dirugikan oleh keputusan kontroversial tersebut. Menurut laporan The Athletic, jadwal pertandingan ronde keempat sangat timpang antara satu negara dengan negara lain. Timnas Indonesia hanya mendapat jeda istirahat 72 jam atau 3 hari antar pertandingan. Padahal dalam turnamen sekelas kualifikasi Piala Dunia, masa pemulihan sangat berpengaruh terhadap performa pemain. Kondisi serupa juga dialami oleh Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Sementara itu, dua negara tuan rumah pilihan AFC, yakni Arab Saudi dan Qatar, mendapat jeda 6 hari penuh antar pertandingan, 2 kali lebih lama dibanding peserta lainnya. Perlakuan tidak adil ini kemudian memunculkan kritik dari banyak pihak. Pelatih Uni Emirat Arab, Ola Royu, dengan tegas menyebut bahwa sistem jadwal yang diterapkan AFC tidak masuk akal. Cara terbaik menghadapi kompetisi ini adalah memberikan jeda 4 hari antar pertandingan. Tapi yang terjadi justru ketimpangan yang jelas terlihat, ujarnya dikutip dari The Athletic. Nada serupa juga disampaikan pelatih Irak, Graham Arnold, yang menilai bahwa negara dengan jeda 6 hari pasti lebih diuntungkan untuk lolos. Bukan kebetulan bahwa tim dengan jeda 6 hari selalu melaju ke fase berikutnya, sindirnya tajam. Lebih jauh, laporan itu juga mengungkap bagaimana AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar secara sepihak sebagai tuan rumah ronde keempat, tanpa proses seleksi yang transparan. Dalam pernyataan singkat pada Juni 2025, AFC hanya menyebut kedua negara memiliki fasilitas kelas dunia, namun tidak menjelaskan kriteria penilaian, skor evaluasi, maupun alasan resmi mengapa negara lain seperti Indonesia dan Irak tidak dipertimbangkan. Langkah itu langsung memancing protes dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Irak yang menilai keputusan tersebut melanggar prinsip keadilan dan netralitas. Lebih mengejutkan lagi, The Athletic menemukan bahwa dominasi Arab Saudi dan Qatar di dalam struktur AFC ternyata sangat kuat. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifah, berasal dari Bahrain, sekutu dekat Arab Saudi. Sementara Wakil Presiden Senior Yasser Al-Misehal adalah warga negara Saudi. Ketua Komite Keuangan Adil Ezzat juga berasal dari Arab Saudi. Dan Ketua Komite Persaingan Hani Balan adalah warga Qatar. Bahkan sebagian besar pendanaan AFC berasal dari perusahaan raksasa asal Teluk seperti Qatar Airways, Qatar Energy, Aramco, serta Bein Media Group yang juga milik Qatar. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa keputusan AFC lebih berpihak pada kepentingan politik dan ekonomi kawasan Teluk daripada semangat sportivitas. Tak heran jika banyak ajang bergengsi AFC kini terpusat di Arab Saudi dan Qatar. Contohnya AFC Champions League Elite fase gugur tahun ini digelar di Arab Saudi. Sementara Piala Asia Senior dan U23 sebelumnya juga dilaksanakan di Qatar. Situasi ini tentu membuat banyak pihak di Indonesia kecewa. Publik menilai bahwa perjuangan Timnas Indonesia dalam ronde keempat menjadi tidak seimbang sejak awal. Dengan jadwal padat dan waktu istirahat minim, stamina serta performa pemain Garuda jelas tergerus. Harapan untuk menembus Piala Dunia 2026 pun seolah pupus sebelum bertanding. Seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur, Indonesia tampaknya harus menerima kenyataan pahit bahwa sistem yang timpang ini sulit diubah dalam waktu dekat. Namun demikian, pembongkaran skandal ini oleh media besar seperti The Athletic setidaknya menjadi sinyal positif. Dunia kini mulai menyadari bahwa sepak bola Asia tengah berada di bayang-bayang kekuasaan kelompok tertentu. Harapannya, setelah kebenaran ini terungkap, ada reformasi nyata di tubuh AFC, agar kompetisi berjalan lebih adil dan transparan. Bagi Indonesia, kegagalan kali ini bisa menjadi momentum pembelajaran berharga. PSSI bersama seluruh elemen sepak bola nasional perlu memperkuat sistem pembinaan, memperbanyak pemain yang berkarir di luar negeri, dan menjaga semangat juang untuk kembali tampil lebih superior di kancah internasional. Siapa tahu Piala Dunia 2030 bisa menjadi panggung kebangkitan Timnas Indonesia bukan sebagai korban ketidakadilan, tapi sebagai kekuatan baru yang disegani di Asia.
Bagaimana menurut kamu? Apakah AFC perlu direformasi total untuk membuat sepak bola Asia kembali bersih dan adil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ada peran timnas Indonesia saat Vietnam juara. Media Vietnam akhirnya mulai membuka mata terhadap kenyataan bahwa keberhasilan mereka menjuarai berbagai ajang sepak bola Asia Tenggara, termasuk Piala AFF, tidak sepenuhnya murni karena kekuatan tim mereka sendiri. Dalam sebuah artikel yang dimuat oleh media ternama Vietnam, Soha, disadari bahwa timnas Indonesia memiliki peran tidak langsung yang cukup besar terhadap kesuksesan mereka. Pengakuan ini menjadi menarik, karena selama ini publik Vietnam dikenal cukup percaya diri, bahkan cenderung meremehkan kekuatan negara tetangga. Namun kali ini, mereka akhirnya mengakui bahwa dominasi mereka di kawasan Asia Tenggara turut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Dalam laporan tersebut, Soha menyebutkan bahwa kemenangan Vietnam di Piala AFF 2024 dan Piala AFF U23 2025 memang menjadi bukti konsistensi dan kerja keras tim mereka. Akan tetapi, di balik euforia dua gelar tersebut, terdapat fakta bahwa beberapa tim besar, termasuk Indonesia, tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Hal ini disebabkan karena banyak pemain kunci timnas Indonesia tidak dilepas oleh klub luar negeri mereka. Sebagaimana diketahui, Piala AFF bukan merupakan agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa atau bahkan Asia tidak berkewajiban melepas pemainnya. Akibatnya, timnas Indonesia harus bermain dengan skuad muda dan minim pengalaman, yang membuat Vietnam memiliki jalan yang lebih mulus menuju tangga juara. Media Vietnam itu bahkan secara jujur menuliskan bahwa perjalanan tim asuhan Kim Sang-sik menuju gelar juara berjalan cukup mudah, karena Thailand, Indonesia, dan Malaysia juga menghadapi masalah serupa. Ketiga negara tersebut, yang sejatinya menjadi pesaing utama Vietnam di kawasan ASEAN, tidak bisa menurunkan skuad penuh mereka. Tanpa kehadiran pemain-pemain bintang seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan Shen Patinama, kekuatan Garuda jelas tidak seimbang dengan kondisi terbaik Vietnam. Fakta ini diakui langsung oleh media mereka sendiri, menunjukkan bahwa Vietnam bukan menang karena sepenuhnya superior, melainkan karena lawan-lawan utamanya dalam kondisi tidak ideal. Selain itu, Soha juga menyoroti perbedaan performa timnas Indonesia ketika bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kualifikasi Piala Asia 2027. Di dua ajang resmi FIFA tersebut, skuad Garuda mampu tampil garang dan menampilkan permainan yang jauh lebih solid. Para pemain naturalisasi dan abroad, seperti Sandy Wells, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner, bisa bergabung penuh, menjadikan Indonesia lawan yang menakutkan. Media Vietnam bahkan mengakui bahwa saat seluruh pemain Indonesia berkumpul, kekuatan mereka mampu menyaingi bahkan melampaui Vietnam. Inilah yang membuat kemenangan Vietnam di ajang non-FIFA seperti Piala AFF menjadi terasa kurang menggigit di mata pengamat sepak bola kawasan. Menariknya lagi, dalam artikel itu juga disebutkan bahwa beberapa tim kuat Asia Tenggara memang kini bergantung pada pemain naturalisasi dan pemain yang berkarir di luar negeri. Soha menulis bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Thailand dan Malaysia. Namun yang membedakan adalah, Indonesia memiliki jumlah pemain abroad yang paling banyak dan sebagian besar diantaranya bermain di liga-liga Eropa. Dengan demikian, ketika ajang seperti Piala AFF digelar di luar kalender FIFA, otomatis kekuatan Indonesia menjadi tidak utuh, dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Vietnam. Secara tidak langsung, pengakuan dari media Vietnam ini merupakan bukti penghormatan terselubung terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Mereka mulai menyadari bahwa timnas Garuda kini telah menjadi faktor penentu peta kekuatan Asia Tenggara. Ketika Indonesia tampil dengan kekuatan penuh, peluang Vietnam untuk mendominasi kawasan menjadi jauh lebih kecil. Artinya, keberhasilan mereka sejauh ini tak lepas dari keberuntungan atas absennya lawan tangguh seperti Indonesia. Kini, Vietnam masih menyisakan satu ambisi besar, yaitu meraih medali emas SEA Games 2025. Namun setelah adanya kesadaran ini, publik sepak bola ASEAN tentu akan menunggu bagaimana kiprah Vietnam ketika Indonesia datang dengan kekuatan penuh di ajang-ajang mendatang. Karena, jika Garuda hadir tanpa hambatan pemain, bukan tidak mungkin justru Vietnam yang akan merasakan betapa besar pengaruh Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya sebagai pesaing, melainkan sebagai kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah sepak bola regional. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine.
Legenda Timnas Indonesia yakin Timnas Indonesia bisa juara SEA Games. Legenda hidup sepak bola Indonesia, Atep Rizal, menaruh keyakinan besar terhadap kemampuan Timnas Indonesia U22 untuk mempertahankan medali emas pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Sebagai mantan pemain yang pernah mengenakan seragam merah putih dan merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi, Atep menilai skuad asuhan Indra Syafri memiliki fondasi yang kuat, baik secara taktik, kualitas pemain, maupun mental juara. Baginya, keberhasilan Indonesia pada edisi SEA Games 2023 di Kamboja bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari pembinaan yang terarah dan filosofi permainan yang matang dari sang pelatih. Pada SEA Games 2023 lalu, Garuda Muda berhasil menorehkan sejarah manis dengan meraih medali emas setelah menanti selama 32 tahun, lewat kemenangan spektakuler 5-2 atas Thailand di partai final. Momen itu menjadi titik balik besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia, menandai kembalinya kejayaan di level Asia Tenggara. Kala itu, nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Pratama Arhan, hingga Beckham Putra menjadi bintang utama yang membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, meski sebagian dari mereka telah naik ke tim senior, Atep meyakini bahwa semangat juara dan karakter pantang menyerah yang telah terbentuk akan menular ke generasi berikutnya. Menurut Atep, sosok Indra Syafri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga api semangat tersebut. Pelatih asal Sumatera Barat itu dikenal sebagai figur yang mampu membangun mental pemenang di setiap tim yang ia tangani. Atep menilai, dengan pelatih yang sama, mental juara yang telah tertanam sejak edisi sebelumnya bisa diwariskan kepada pemain-pemain muda seperti Kadek Arel, Cahya Supriyadi, Tony Firmansyah, Doni Tri Pamungkas, dan Jens Raven. Ia percaya para pemain muda ini akan menjadi penerus yang tangguh dan memiliki rasa tanggung jawab besar untuk kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Meski begitu, Atep tidak menutup mata bahwa mempertahankan medali emas tidak akan mudah. Apalagi, Thailand yang akan bertindak sebagai tuan rumah sudah pasti tampil dengan motivasi berlipat. Negeri Gajah Perang memang menjadi tim tersukses sepanjang sejarah SEA Games dengan total 16 gelar juara. Meskipun mereka terakhir kali meraihnya pada tahun 2017 di Malaysia. Setelah 3 edisi tanpa emas, Thailand tentu ingin mengembalikan dominasi mereka di depan publik sendiri. Selain itu, Vietnam juga tengah menunjukkan perkembangan signifikan di level usia muda, sehingga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Namun, Atep melihat dari sisi lain. Ia menilai, pengalaman para pemain muda Indonesia yang kini banyak tampil di ajang internasional seperti Piala Asia U23 dan kualifikasi Piala Dunia U23 menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan di SEA Games nanti. Kalau dibilang bisa, saya yakin pasti bisa. Dengan pelatih yang sama, artinya mental juaranya sudah terbentuk dari seorang pelatih, ujar Atep penuh keyakinan. Kalimat itu menjadi cerminan betapa besar kepercayaannya terhadap arah pembinaan yang dilakukan oleh Indra Syafri dan federasi saat ini. Sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025, skuad Garuda Muda telah menjalani beberapa uji coba penting. Dalam 2 laga melawan India U23 yang digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, pertengahan Oktober lalu, Indonesia meraih hasil imbang 1-1 di laga pertama dan kalah tipis 1-2 di laga kedua. Hasil ini bukan dianggap sebagai kegagalan, melainkan bahan evaluasi berharga bagi tim pelatih untuk menyempurnakan strategi serta menentukan komposisi terbaik. Indra Syafri sendiri dijadwalkan akan kembali menggelar pemusatan latihan tahap kedua pada bulan November dengan jumlah pemain yang lebih ramping serta 2 laga uji coba tambahan untuk mengasah kekompakan tim. Atep menilai, langkah ini sebagai bagian dari proses panjang menuju kesuksesan, bukan sekedar mengejar hasil instan. Ia yakin bahwa jika mental, disiplin, dan semangat juara terus dijaga, maka bukan hal mustahil Timnas Indonesia U22 kembali membawa pulang medali emas dari Thailand. Kini, publik sepak bola tanah air hanya tinggal menunggu pembuktian nyata. Apakah generasi baru Garuda Muda mampu melanjutkan warisan emas yang telah diraih 2 tahun lalu? Keyakinan seorang legenda seperti Atep Rizal tentu bukan tanpa alasan. Dukungan supporter dan semangat juang pemain muda bisa menjadi kunci untuk menulis babak baru sejarah sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Timnas U22 mampu kembali berjaya di Thailand? Tulis pendapatmu di kolom komentar.